Alisa Denny. Saya di sini AI engineer-nya Bukalapak. Saya baru mulai kerja 3 bulan lalu sih sebagai AI engineer, terus disuruh ngomong kayak gini. Jadi ya kita lihat aja ya. Jadi saya di sini share pengalaman aja. Pengalaman saya yang baru 3 bulan ini kerja di Bukalapak. Terus nantinya mungkin saya bisa kasih saran juga kan. Ini tema kita kan Kickstart Your Career ya. Mungkin saya bisa kasih saran buat teman-teman yang mau memulai karirnya di bidang data. Oke. Kayak AI sekarang hype banget nggak sih? Kayak kita ngelihat di berita, mau ngeliat di koran gitu, kayak semuanya tentang AI gitu nggak sih? Mungkin dengan adanya ini, mungkin dengan hype kita saat ini, harapannya ke depan sih kita bisa menjadi salah satu yang maju di bidang AI gitu. It's not a bad thing. Terus apa sih AI engineer itu? Jadi pertama-tama mungkin harus diklarifikasi ya. Kenapa sih Bukalapak itu beraninya pakai term AI engineer? Kalau di startup lain kan ada machine learning engineer kan, atau masuk ke data scientist. Saya juga awalnya mikirnya berani-beraninya nih Bukalapak pakai term AI engineer. Nggak sophisticated banget ya. Saya pikir-pikir lagi ya, itu cuma nama gitu kan. Nama juga kita dikasih orang tua kan sebagai doa gitu ya. Jadi ya kita juga sebenarnya dengan dikasih term AI engineer mungkin kita akan menuju ke situ gitu, yang saat ini sedang kita lakukan. So it's just a name, it doesn't really matter. Terus apa sih yang kita lakukan sebagai AI engineer? Kita di Bukalapak ini, saya dan tim saya ini, kita itu buat model, biasanya model atau algoritma based on our data. Terus model ini nantinya kita harapkan bisa membantu proses-proses di Bukalapak sendiri. Proses-proses yang apa aja sih misalnya yang bisa dibantu? Bisa bisnis, marketing, logistik, dan yang lain-lain. Terus approach yang kita pakai itu, kita pakai statistical sama deep learning approach. Ini sedikit kisah AI di Bukalapak. Jadi pertama-tama itu tanggal September 2017 ini baru banget sih emang. Kita itu jadi satu tim namanya Core Data. Jadi kita itu sebenarnya semuanya dari jadi data engineer dulu semuanya. Tapi kita di sana campur-campur kerjainnya. Terus tanggal 2 November 2017, sebelumnya itu kita udah ada namanya AI Guild. Jadi di Bukalapak itu ada namanya guild. Jadi orang-orang yang ingin belajar sesuatu gitu, dia buat guild dan kita belajar bareng-bareng di sana. Tapi di tanggal 2 November 2017 ini ada yang namanya Blair. Blair itu Bukalapak AI Research. Yang di sini sebenarnya awal-awalnya tujuannya kita mau sharing aja sih, sharing paper-paper atau teknologi yang sekarang yang cutting edge teknologi di bidang AI. Februari 2018 itu kita udah mulai kolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia. Jadi kolaborasi di sini itu kita kasih data, misalnya ada mahasiswa yang ngerjain TA gitu, atau tugas kuliah, kita kasih data mereka dan kita berhubungan juga dengan dosen-dosen di universitas tersebut. Misalnya kita ketemu masalah nih, kita bingung kan, kalau kita butuh sesuatu ya kita tinggal kontak dosen-dosennya aja. Terus kedepannya sih kita akan butuh orang di bidang autonomous atau reinforcement learning sih kedepannya. Terus harapan kita juga sebagai AI ya, dan ada Blair tadi kita bisa publish sesuatu gitu. Nah, terus bingung nggak sih sebenarnya? Kayak AI engineer, data scientist, data engineer, kayak banyak banget kayak gitu. Terus apa sih bedanya sebenarnya? Nah, kalau menurut saya ya, yang saya saat ini di Bukalapak, bedanya itu AI engineer itu lebih irisan dari data engineer sama data scientist. Jadi kita itu software engineering skill-nya juga harus bisa dibilang good. Terus kita juga harus punya pengetahuan distributed system. Di bidang data scientist-nya kita harus paham machine learning. Nah, kalau di sini data scientist di Bukalapak lebih fokus ke arah driving business decision. Jadi kasih insight, atau kalau ada masalah dianalisa datanya. Kalau kita lebih ke arah developing intelligent system. Kalau si data engineer-nya lebih ke building scalable infrastructure sih. Terus kita biasanya dalam satu tim, kalau data scientist dia masuk ke dalam tim-tim sub-sub bagian gitu. Terus kita juga melakukan research dan kita heavy di machine learning, deep learning, sama reinforcement learning. Jadi mungkin data scientist juga ngerjain machine learning juga ya, tapi
proporsinya mungkin lebih besar di kita. Nah ini salah satu graf yang saya buat sendiri. Jadi ini bisa nggak sih? Jadi di sini kan kelihatan kan kalau data scientist dia dapat request dari stakeholder. Nanti si data scientistnya nyari insight di data atau buat model, terus di reporting back ke stakeholder. Kalau kita engineer, kita dapat request juga dari stakeholder. Tapi nggak cuma satu stakeholder, nggak kita dalam satu tim, tapi kita dapat request dari berbagai macam stakeholder. Terus kita juga biasanya kita rapat sendiri, kita cari masalah apa sih di Bukalapak ini yang bisa kita solve dengan AI. Kadang-kadang kan stakeholder kan nggak paham tuh, misalnya nggak tahu dia kalau masalah ini kita bisa solve pakai AI. Jadi kita mau nggak mau juga harus cari aktif gitu mencari masalah yang ada. Terus kelihatan kan kalau stack teknologinya di sini beda kan. Ini sebenarnya nggak lengkap sih yang saya tulis di sini buat data scientist karena yang pengetahuan saya aja sih yang di sini. Terus hasilnya juga beda. Kalau kita AI engineer, kita hasilnya berupa sebuah microservice. Jadi microservice ini nantinya dipakai sama stakeholder. Kita kasih tahu kalau kita itu udah buat microservice yang ini loh. Nanti stakeholder yang lain bisa langsung pakai aja atau sesuai dia. Misalnya dia minta diedit apa gitu, ditambahin fitur apa, nanti kita buat microservice yang baru. Terus kalau data scientist biasanya kan data scientist kan dia udah ke transformasi datanya ya. Ya kalau kita ketemu masalah nih, biasanya kita tanya data scientist dulu sih, ini datanya udah ada nggak? Kalau udah ada, kan ngapain ditransformasi lagi kan? Sih. Nah, ini pengalaman pribadi saya aja sih. Jadi sebelumnya itu saya back-end engineer di Bukalapak. Saya sempat kerja di sini kurang lebih 6 bulan. Terus saya lanjut master, terus November itu saya balik lagi ke Bukalapak jadi AI engineer. Nah teman-teman itu suka nanya kan kayak yang di back-end engineer gitu, kayak apa sih bedanya back-end engineer sama AI engineer? Nah mungkin di sini saya share aja. Saya rasa ya ini dari based on my experience aja sih. Back-end engineer itu dia lebih mostly buat good logic atau good semantic gitu kan, untuk bisa dibaca sama engineer yang lain biasanya. Jadi kayak ada sistem review gitu. Kalau kita AI engineer biasanya kita lebih ke arah nyari algoritma atau model yang tepat untuk suatu masalah atau suatu data. Dan kita juga mostly sih kita juga lebih berat ke matematik sih. Dan ada pengetahuan distributed programming juga. Dan biasanya kalau kita cari solusinya itu lewat paper kita. Jadi kita cari-cari paper yang kira-kira ada nggak sih approach yang udah ada gitu, yang tinggal dipakai aja. Nah time frame-nya juga beda. Biasanya kalau si back-end engineer, time frame-nya itu kan kita Scrum kan, 2 mingguan kan dia. Kalau kita itu kita sebenarnya pakai itu juga, tapi nggak diharapkan untuk publish langsung setelah 2 minggu. Jadi time frame kita agak lebar, bisa sampai sebulan atau bahkan ada yang sampai 3 bulan. Nah terus kan skill-skill apa aja sih kalau menurut saya? Skill-skill apa aja sih yang biasanya dibutuhkan untuk menjadi AI engineer? Yang pertama menurut saya harus coding skillnya yang kuat sih. Karena kita itu buat microservice kan, at least kalian pernah buat API, baru bisa mungkin ya bisa apply ke AI engineer. Oke, next. Harus aja digrogi nih. Oke, terus familiar with algebraic and probability sama statistik. Ini sebenarnya prerequisite-nya machine learning sama deep learning courses sih biasanya. Kalau kalian ikut di online course gitu kan ada prerequisite-nya tuh. Nah, salah satunya contohnya ini nih. Di repository ini dia udah kasih apa aja sih yang diperlukan untuk sebelum ngambil kelas itu. Nah, itu di sini juga udah ditaruh sih kira-kira belajarnya di mana gitu. Jadi kalian tinggal pakai aja biasanya. Terus kita itu butuh academic reading. Jadi mau nggak mau kalian harus baca paper. Karena kita biasanya cari solusinya dari paper. Terus machine learning algoritma, ya jelas lah, kalian kan apply engineer kan? Iya, masa kalian nggak tahu machine learning algoritma juga? Ya, machine learning algorithm sama kalian itu harus experience di projectnya. Oke, jadi next. Tapi kan banyak nih yang apply jadi AI engineer. Terus apa sih yang buat kalian lebih menonjol dari yang lain? Kalau pengalaman saya sih kalian harus ada ketahuan di deep learning sama experience atau project di deep learning. Di sini
di sini ada sedikit masalah Kak. Biasanya kalau yang fresh graduate ya, dia apply, biasanya banyak yang apply kan. Mereka itu ngerjain project deep learning gitu. Pas ditanya di interview, mereka itu nggak paham. Misalnya kalau arsitekturnya kenapa kayak gini gitu. Terus transformasi datanya kenapa kayak gini. Mereka biasanya ngikutin tutorial aja kan. Terus mereka bilangnya oke lah, I know this gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak tahu kalau misalnya model mereka overfitting harus ngapain sih? Misalnya kalau vanishing gradient gimana sih cara ngatasinya? Mereka biasanya nggak tahu. Nah, this is very bad and don't be that person. So, kalian harus explore sendiri gitu, not just following the tutorial. Terus distributed computing biasanya kalau kita sih pakai Spark di Bukalapak. Jadi at least kalian pernah cobalah distributed computing. Terus bagusnya ya kalian TA kalian atau tes kalian itu ada deep learning ya. Ini nesting aja sih. Jadi udah jelas gitu kalian udah pernah mengerjakan project deep learning. Apalagi udah publish paper langsung masuk. Terus gimana sih biasanya kalau saya dulu belajarnya? Gimana sih saya belajar ilmu-ilmu itu? Ilmu hitam. Jadi ada dua sisi itu. Ada online course sama higher education. Kayak kalau online course ini kayak menurut saya sih ini masa depan, kayak ya kita semua juga akan ke online course dan ini tuh skill yang semua orang butuhkan gitu untuk belajar, because online course itu kan you don't need anything, you just sit in your laptop dan belajar sendiri. Jadi kalau saran saya sih kalian ambil Andrew Ng yang machine learning sama Geoffrey Hinton yang deep learning, itu cukup bagus sih, bisa belajar di Coursera Udacity itu kalian udah tahu lah semuanya. Terus kenapa sih agak susah gitu online course? Saya nemu sedikit orang yang berhasil finish dari course-nya sih. Kalau kalian bisa selesai course-nya itu kalian hebat banget, karena kalian itu cuma 4% yang biasanya yang dari keseluruhan itu ada, saya nyarinya di Medium kalau nggak salah, cuma 4% yang bisa menyelesaikan online course-nya. Terus kalian juga bisa ikut DataCamp, salah satu startup di sini di Indonesia, dia ngambil data scientist-nya biasanya dari DataCamp. DataCamp biasanya kan seminggu 2 minggu. Nah, mereka ngambilnya biasanya di sana dan it's very good. Terus kalau kalian udah belajar nih online course, saran saya sih, kalian kan bingung kan kalau udah belajar ini, belajar itu gitu. Terus belajar apa lagi gitu. Kalian harus cari mentor atau orang yang paham di bidang itu. Jadi kalian bisa tanya, ini mau belajar apa lagi ya? Atau masalah yang perlu diselesaikan pakai ini apa ya gitu. Ada sebenarnya itu kalau mau kalian lihat di Medium juga udah ada sih course machine learning apa aja yang bagus, yang kalian ikutin aja. Kalau higher education ini sedikit bias sih sebenarnya, karena saya juga ngambil higher education kan. Ini pertanyaan yang sering banget saya dapatkan di teman-teman undergrad juga sih. Kalau menurut saya ya, higher education itu cuman ngasih kita environment sama orang-orang yang fokus di bidang itu sih. Jadi kalian udah dikasih 1 tahun 2 tahun kan kalian udah fokus gitu nggak? Kalau kalian ngerjain online course kan banyak banget kayak yang lain-lain terjadi atau apapun yang kalian lakukan selain itu. Jadi dengan environment itu kalian bisa lebih fokus dan mengembangkan minat kalian. Terus kalian juga bisa belajar langsung dari researcher-nya, which is very good actually. Karena mereka yang paham masalah-masalah yang ada. Dan kalian bisa belajar research methodologis yang ada. Which is kita butuh banget research methodologis di AI engineer. Terus kalau saran saya juga ya, kalau ngerjain online course nggak usah cuma nonton gitu. Jadi kalau cuma nonton biasanya kita susah gitu kan, kalau ketemu masalah gitu kita bingung. Nah biasanya ada Jupyter Notebook tuh di repositorinya di GitHub, mereka udah compile semuanya, kalian tinggal ngerjain aja Jupyter Notebooknya. Kalau kalian bingung kalian nonton videonya. Terus ada biasanya kalau kalian ngambil online course juga, biasanya ada home page dari coursesnya. Jadi kalian kerjain homeworksnya, dan itu udah lengkap banget semuanya. Kalau kalian bingung kalian nonton lagi videonya, itu sih. Terus kalau yang undergrad, saya saranin sih kalian ambil internship aja sih. Karena itu kalau pengalaman kerja yang real experience tuh beda sih rasanya. Kalau di Bukalapak sendiri kita ada machine learning sama AI engineering internship, mungkin kalau ada yang tertarik. Terus gimana sih cara update knowledge? Kalau dari saya sih, saya biasanya lewat Twitter sih. Saya follow aja tuh Arcap CS atau ini banyak sih sebenarnya akun-akun yang lain. Jadi kalian daripada buka Instagram ya, mungkin Instagram ada juga kali ya. Tapi ya udahlah, pakai Twitter aja. Twitter ambassador. Terus kalian kalau lagi nggak ada kerjaan ya kalian
selagi nggak ada kerjaan kalian lihat aja Twitter, biasanya langsung mereka update banget mereka. Terus kalian juga bisa buka archive, tapi biasanya sih jarang banget sih orang langsung buka archive kecuali kalian udah tahu mau cari apa. Kalian juga bisa subscribe di newsletternya Deep Learning, banyak banget sekarang newsletter yang ada. Salah satunya nih Deep Learning Weekly ini bagus banget. Jadi setiap minggu itu kalian dapat informasi paper-paper apa aja sih atau metodologi apa saja sih yang bagus. Terus menurut saya itu tuh the best AI team in my opinion is the one who comes from kayak berbagai macam background. Karena AI kayak luas banget nggak sih AI itu. Jadi jangan takut kalau kalian datang dari background yang lain-lain, karena kita butuh orang-orang yang punya background yang lain-lain, karena nggak cuma CS aja gitu, kayak dia cuma pemikirannya CS. It's not really good. Terus ini tim kita di Bukalapak, orang-orang juga ada di sini. Ada NLP, Vision, Recommendation, Engineering atau Optimization, dan kita juga butuh autonomous system depannya. Terus tadi ingat nggak sih sebenarnya tujuan kita adalah 3 step gitu. Saya bahkan lupa. Jadi ini 3 stepnya. Tadi kan kalian udah tahu tuh engineer apa ya? Terus bedanya apa sama karir di bidang data yang lain? Nah, kalian udah tahu kan skill set apa aja yang dibutuhin? Terus gimana dapetin skill setnya? Terus jangan lupa juga kalau kalian itu harus update knowledge kalian. Terus yang terakhir itu ya, setelah belajar itu kalian harus work on a real project atau ambil internship di Bukalapak. Ya itu aja, terima kasih. Buka aja Bukalapak.